Selamat siang, perkenalkan nama saya Kevin Resnadi Setiabudi. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai detail penulangan dari kolom pedestal hingga kolom dari suatu bangunan. Jadi di sini sudah disediakan bangunannya, portal-portalnya, di mana di sini sudah ada penulangan balok. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan penulangan pedestal, lalu penulangan kolom-kolomnya. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengklik application and component, lalu kita search 83, lalu kita gunakan rectangular column reinforcement. Oke, selanjutnya kita tinggal mengklik bagian mana yang ingin kita berikan penulangan. Kita klik saja, tunggu sampai selesai loading. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita hanya perlu mengatur settingannya dengan cara pertama kita klik interrupt, kita double klik penulangannya. Oke, nah untuk kolom pedestal kita bisa lihat, kita geser sini, bisa langsung kita rubah, kita lihat perbedaannya. Nah di sini kita menggunakan diameter 16. Nah kita lihat 16 itu bending radius berapa, 32. Kita klik saja, maka akan auto muncul di sini, dan selimut buttonnya kita gunakan 40 mm. Oke, kita bisa langsung cek modify, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini dapat kita lihat lebih ramping ya, karena selimut buttonnya 40, maka di sini jaraknya akan bertambah, dan jari-jarinya 16. Dari 25 tadi berubah jadi 16, jadi otomatis ini akan lebih kecil. Selanjutnya kita atur bar end-nya. Oke, di bar end-nya ini, di corner bars, saya atur sebesar 1150. Begitupun di sidebar satunya, dan juga sidebar 2-nya. Selanjutnya, untuk yang corner bars yang di bawahnya, kita atur semuanya 200 untuk kolom pedestalnya. Nah, kemudian ini tidak kita rubah, ini juga kita tidak rubah. Selanjutnya yang di sini kita atur di sini dia 250, di mana nanti ini akan melebar keluar sebesar 250 panjangnya. Kita dapat lihat nanti perbedaannya. Kita lihat, kita modify dulu. Nah, ya dari ini tadi yang 250. Oke. Selanjutnya tidak ada yang kita rubah lagi. Selanjutnya kita bisa dapat mengatur sidebars-nya. Nah, kalau kita lihat di sini saya hanya mengatur bagian sidebar 1 yang ada di atas dan juga yang di kiri. Di sini saya sesuaikan dengan gambar AutoCAD-nya. Di sini jumlahnya 1, lalu di sini jumlahnya 2. Nah, nanti yang di 2 ini akan muncul di bagian sini, sementara yang satunya akan muncul di sebelahnya. Nah, kita modify dulu. Oh iya, kita lupa, kalau ini kita atur di tengah, yang ini juga kita atur di tengah placingnya, supaya dia berada di tengah. Kita modify. Nah, selanjutnya kita atur diameternya. Karena kita hanya menggunakan yang sidebar 1, jadi hanya kita atur yang di sini aja. Kita pakai yang diameter 16. Kita modify. Nah, dapat kita lihat ya, udah ada di tengah. Oke. Selanjutnya kita atur stirrups ya. Kita atur stirrupsnya
dimana ini sebesar 50, di sini 100, di sini 150 tulangan lapang ya, lebih luas. Dan yang di bawahnya tumpuannya kembali sebesar 100. Oke. Nah, di sini sirapnya saya menggunakan diameter 10. Jadi semuanya kita rubah jadi 10. Lalu ininya saya atur yang ada kaitnya, yang ini aja deh. Untuk kelasnya saya tidak rubah, intermediate link saya biarkan default, top juga, bottom begitu dengan rebar assembly. Langsung kita modify. Nah, berikut untuk kolom pedestal. Selanjutnya kita mengatur kembali untuk kolom yang ada di atasnya. Dengan cara yang sama, kita klik rectangular di kolomnya, kita klik kolom yang ingin kita berikan tulangan, yaitu yang ini. Nah ini masih menggunakan settingan yang bawah ya. Jadi hanya yang kita perlu lakukan hanyalah kita rubah di properties. Kita double klik kembali. Ini sama seperti tadi 16. Maaf 16, kita lihat di sini. Yang 32. Seperti kita geser sedikit. Nah, kita lihat lagi perbedaannya, kita modify. Oke, udah lebih ramping. Selanjutnya kita atur bar N ya. Kemudian bar N-nya yang pertama itu ini kita yang atas vertical extensionnya corner bar kita buat 1200, sidebarnya juga. Kemudian yang bawah kita atur minus 1000. Selanjutnya untuk top corner bar direction-nya tidak dirubah. Di sini juga dibiarkan kosong, lalu di sini kita rubah. Kita menggunakan yang ini. Yang ini deh. Oke. Selanjutnya ini juga tidak kita apa-apakan. Ini dibiarkan tetap seperti biasa. Nah, yang membedakan di sini nih. Di sini saya atur 200 dan di sini mungkin kita coba 80. Oke. Kita coba dulu modify apa yang berubah. Nah, di sini dapat kita lihat adanya lengkungan di sini, nilai yang diatur di 200 sama 80-nya. Selanjutnya kita hanya perlu mengatur sidebars-nya. Sama seperti tadi, ini kita bikin 1, ini kita bikin 2. Lalu yang di sini kita rubah menjadi 16. Oke, coba ini placing-nya kita buat ke tengah, ini juga ke tengah. Kita modify. Nah. Oke. Selanjutnya kita atur stirrups-nya. Ini kita rubah 100. Ini kita rubah 150. Ini kita rubah 100. Sama seperti tadi, kita menggunakan size yang 10. Jadi semuanya kita ganti 10. Oke, coba kita modify. Nah, berikutnya kita biarkan seperti biasa tetap default. Oke, dapat kita lihat. Oke, demikianlah penulangan kolom yang dapat saya jelaskan.
Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.